Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai model pembelajaran, yaitu Project-Based Learning, atau pembelajaran berbasis proyek. Apa itu PJBL? Project-Based Learning. Goodman dan Stivers 2010 mendefinisikan Project-Based Learning (PJBL) merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Menurut Grant 2002, mendefinisikan Project-Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Peserta didik secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pembelajaran berbasis proyek, Project-Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Peserta didik menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Bagaimana sintak atau langkah-langkah PJBL? Langkah pertama adalah membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan driving question yang dapat memberikan penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Langkah kedua adalah merencanakan proyek. Design a plan for the project. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan yang esensial dengan mengintegrasikan berbagai subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Langkah yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas, create schedule. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas, dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Biarkan peserta didik mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi pendidik juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Proyek yang dilakukan oleh peserta didik adalah proyek yang membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya, sehingga pendidik memiliki peserta didik untuk menyelesaikan proyeknya secara berkelompok di luar jam sekolah. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, peserta didik tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Langkah yang keempat adalah mengawasi jalannya proyek. Monitor the students and the progress of the project. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Langkah yang kelima adalah penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik. Memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelompok lain secara bergantian. Dan langkah yang keenam adalah evaluasi. Evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pendidik dan peserta didik melakukan refleksi
terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Dengan kata lain, pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didik, mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok, dan seterusnya. Setiap peserta didik dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Kalian bisa perhatikan bagian ini. Ini adalah bagian dari sintak Project Based Learning atau PJBL. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau pertanyaan. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal proyek. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Pembelajaran Project Based Learning dapat dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syaratnya. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek, sehingga menjadi menarik. Yang ketiga, pendidik harus menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengerjakan proyek. Yang keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Dan yang terakhir adalah pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademik sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dilakukan. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.